topik yang diberikan kepada kami ya Pak Nur Yasin ya, tertib hukum pengadaan barang dan jasa di sekolah. Sebenarnya mungkin sedikit saya cerita, saya coba merefresh kembali aturan-aturan. Ternyata ini adalah pengadaan barang jasa di sekolah ini sesuatu yang kalau dari bahasa hukum itu sebagai lex spesialis ya. Jadi ada aturan khusus pengadaan barang dan jasa, tidak seperti pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan presiden ya. Walaupun sedikit tidak memang asasnya sama seperti di sana. Nah, mungkin sedikit saya tanpa maksud menggurui karena Bapak Ibu ini mungkin mayoritas guru ya. Jadi saya tetap sebagai murid di sini karena saya juga hasil atau bisa ada di sini juga karena Bapak Ibu semua. Jadi dari sisi topik tadi saya sedikit perbaiki atau saya sedikit edit gitu ya. Kalau tertib administrasi mungkin tidak kurang tepat rasanya kalau saya berbicara dari sisi administrasi gitu. Kejaksaan hadir tentu terkait dengan problematika hukum. Nah, ada urgensi hukum dan ketertiban. Kenapa kemudian ada tertib hukum gitu ya? Itu hal yang standar yang dibicarakan kalau kita berbicarakan hukum. Mungkin sedikit ada beberapa guru besar yang menjadi istilahnya rujukan kami di penegakan hukum, itu Profesor Kusuma Atmaja juga berbicara bahwa antara ketertiban dan hukum itu sangat terkait gitu ya. Jadi kalau sudah tertib hukum sehingga masyarakat manusia yang artinya tujuannya adalah untuk masyarakat manusia yang teratur Pak. Kemudian ada Profesor Sacipto Rahadjo juga berbicara mengenai ketertiban, di mana hukum ini sebagai pengatur ketertiban. Ada Profesor Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan bahwa hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Nah, ini sedikit mungkin definisinya. Tertib itu berarti hukum teratur, kemudian menurut aturan itulah hukum. Kemudian Immanuel Kant, kalau kita bicara apa itu hukum memang sangat luas Bapak gitu. Sampai detik ini pun masih banyak orang yang mencari apa sih sebenarnya hukum. Tapi sebenarnya kita batasi bahwa hukum itu adalah aturan gitu ya Bapak ya. Nah, sehingga tentu dari topik terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sekolah, khususnya dana BOS itu, artinya tertib hukumnya adalah berdasarkan atas aturan gitu ya. Aturan apa saja? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memahami juga melalui kegiatan sosialisasi ini juga pasti sudah di-share mengenai aturan-aturan. Mungkin mohon koreksi Pak KB dan Pak Nur Yasin ya, dan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi cermati mungkin tentu yang pertama adalah karena ini adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa sekolah. Tentu ada sekolah di sini sebagai lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan karena diatur oleh Dinas Pendidikan, tentu di atasnya ada Kementerian Pendidikan. Sehingga kalau dari sisi hukum ini termasuk sebagai administrasi ya, hukum administrasi, artinya hubungan hukum, aturan hukum yang diatur oleh negara untuk mengatur pemerintahannya gitu ya, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah. Nah, di dalamnya ada pengadaan barang dan jasa di sekolah. Tentu saya akan mendasarkan bahwa tertib hukum, tertib administrasi yang disampaikan harus mengacu kepada pertama adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, gitu ya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang kedua, saya langsung saja poinnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Nomor 6 Tahun 2001 tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Tentu dasar hukum ini yang harus Bapak Ibu mungkin mohon izin nanti koreksi kalau ini peraturannya ada yang terbaru atau bagaimana. Tentu ini yang harus dilandasi. Dari sinilah Bapak Ibu berangkat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di sekolah, gitu ya.
tentu kaitannya dengan sosialisasi dana BOS ini. Tadi disebutkan mengenai asas umum pemerintahan yang baik, itu ada kurang lebih ada 9 asas ya. Itu berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah asas kepastian hukum gitu ya. Apa itu asas kepastian hukum? Asas kepastian hukum dalam penjelasannya juga disebutkan bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kembali lagi tentang tertib hukum, berarti Bapak Ibu tetap segala perbuatan atau segala kegiatan, segala keputusan atau kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Mengenai kepastian hukum. Kemudian asas kemanfaatan, pengadaan barang jasa yang dilakukan di sekolah tentu tujuan akhirnya adalah agar bermanfaat gitu ya, untuk kepentingan sekolah, kepentingan anak didik, kepentingan tenaga pengajar, tenaga pendidik gitu ya. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan asas kemanfaatan itu adalah asas berupa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang itu antara kepentingan individu, kemudian kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat. Nah, jadi karena ini di lingkup sekolah tentu yang tadi saya sampaikan ada kepentingan murid ya, ada individu, ada murid, ada kepentingan guru juga, tentu ada kepentingan guru, murid dan masyarakat, orang tua bahkan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kemudian ada asas ketidakberpihakan gitu ya. Undang-undang juga sudah menjelaskan asas ketidakberpihakan ini asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sehingga kalau ada pengadaan barang jasa tentu tidak ada keberpihakan gitu ya. Memang murni siapa yang diputuskan untuk mengadakan barang jasa itu sesuai dengan ketentuan. Ada asas kecermatan di sini. Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Nah, artinya ini terkait juga dengan tertib hukum dan tertib administrasi sebagaimana tertib administrasi yang diberikan kepada kami ya. Tentu Bapak Ibu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa segala keputusan yang diambil harus berdasarkan pada dokumen yang benar gitu, yang sah, yang legal, tidak dibuat-buat gitu ya, tidak dimanipulasi gitu. Kami hanya bisa memberikan seperti itu, peringatan lah istilahnya, karena kami di sini dalam posisi sebagai aparat penegak hukum. Nah, kemudian ada asas yang tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pahami tidak menyalahgunakan kewenangan itu apa saja. Artinya kewenangan yang Bapak Ibu punya gitu ya, tentu sebagai aparat di sekolah, misal sebagai kepala sekolah, tidak menyalahkan kewenangan itu. Ini sudah umum gitu ya. Kalau saya bacakan lagi pengertian undang-undang, asas tidak menyalahkan kewenangan itu asas yang mewajibkan setiap pejabat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pahami seperti apa saja kewenangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang pahami. Nah, kemudian asas keterbukaan. Nah, ini juga penting. Akuntabilitas ya, ini kalau bahasa kerennya mungkin asas keterbukaan. Tentu dalam pengelolaan keuangan ini mutlak mutlak diperlukan ini ya. Makanya kenapa ada sampai pemeriksaan oleh inspektorat, ada pemeriksaan oleh BPK atau bahkan BPKP gitu ya. Sehingga ini bahkan sekarang saking terbukanya terkait dengan pengelolaan itu sampai di-share ya, di-share di media, di-share melalui papan pengumuman gitu ya. Sebenarnya kalau sudah Bapak Ibu terbuka terkait keuangan, sehingga kalau kami bahasa hukumnya itu ada namanya mens rea ya, niat jahatnya itu ya sudah berarti nggak ada niat jahat dia kalau dia bisa sampai berani membuka semua gitu ya. Itu salah satu indikasi saja. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan apa itu asas keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam hal ini adalah pengelolaan dana BOS ya, sehingga harus terbuka, harus jujur gitu ya para pimpinan. Kemudian ada asas kepentingan umum ya, ada asas kepentingan umum. Nah, ini perlu diperhatikan kepentingan umum apa? Tentu yang harus diutamakan adalah, mungkin ini terkait juga dengan asas kemanfaatan. Kepentingan umum untuk semua siswa gitu ya, untuk semua siswa, untuk kepentingan sekolah gitu ya, karena di dalam sekolah itu ada banyak person gitu ya, ada murid, ada guru, ada tata usaha, sehingga putusannya menggunakan dana BOS ini tentu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi yang mengeluarkan putusan itu, gitu ya. Kemudian undang-undang sebenarnya juga sudah memberikan pengertian itu apa asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Gitu. Kemudian ada lagi terakhir asas pelayanan yang baik. Nah, ini karena kaitannya sebagai aparatur pemerintahan, sekolah ini sebagai tempat atau sebagai fungsi pemerintahan untuk menjalankan pendidikannya, ada pelayanan yang baik di sini. Nah, ini asas-asas pelayanan yang baik tentu Bapak Ibu sudah pahami bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa dalam mendidik, bagaimana kan memberikan pelayanan kepada orang tua siswa. Itu kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS ini. Gitu. Kalau sebenarnya Bapak Ibu secara prinsip menggunakan ke semua asas ini, saya rasa keraguan-raguan yang biasa dihadapi oleh aparat pemerintahan, dan khususnya di sekolah ya, kepala-sekolah, siapapun yang nanti akan menggunakan dana BOS ini, kalau sudah berdasarkan kepada asas-asas ini, tidak akan ada keraguan-raguan ya. Karena kadangkala jadi dalam pengertian hukum itu, ada dalam teori hukum itu bahwa aturan itu norma ya, pasal itu bersifat dogmatik gitu ya. Jadi sudah konkret dia. Pasal 1 tadi saya dengar Bapak membahas tentang juknis ya. Pasal 1, pasal 13 itu harus begini, sudah nggak boleh segala macam. Nah, itu isi larangan, isi boleh atau tidak, sudah jelas di sana. Jadi, nah kadang pasal-pasal ini, dogmatik ini tidak boleh bertentangan dengan asas, gitu ya. Jadi asas ini masih bisa bersifat abstrak seperti ini. Kepastian hukum tadi penjelasannya apa, kemanfaatan apa. Tapi inilah yang mendasari, gitu ya. Jika aturan-aturan yang keluar itu tidak boleh keluar dari asas-asas hukum. Ini asas umum pemerintahan yang baik termasuk sebagai asas hukum sebenarnya. Nah, berangkat dari sinilah kemudian barulah di breakdown, diterjemahkan lagi ke dalam peraturan-peraturan juknis tadi ya yang saya sampaikan. Saya tidak banyak mengupas juknis, Bapak Ibu sudah lebih paham gitu ya. Mungkin kalau di luar dari forum ini, forum sosialisasi ini, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Jemberana, silahkan gitu ya, karena kami kejaksaan juga punya fungsi pertimbangan hukum gitu ya kepada pemerintah. Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan jelas menyebutkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekolah, kemudian dinas, apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan pengadaan barang jasa dalam memutuskan pengadaan barang jasa di sekolah, itu dapat berkonsultasi lah ya, berkonsultasi ke kejaksaan. Karena dasar hukumnya kami punya tugas fungsi pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan itu ya. Nah, mungkin karena ini berbicara tertib ya, memang peringatan saya tentu adalah berdasarkan pada aturan tadi. Nah, apabila melanggar aturan, nah karena ini menyangkut dana BOS, ini adalah dana negara, uang negara yang dikeluarkan, pasti hal pertama yang kami APH bicarakan tentu adalah korupsi ya. Jangan sampai terjadi korupsi gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah pahami, inilah hal yang pasti saya yakin juga Bapak Ibu tidak ingin gitu ya melakukan, saya yakin sekali. Apalagi dalam kondisi seperti ini.
Nah, mungkin ini sebagai sharing saja bahwa kita ketahui, mungkin kalau saya salah mungkin nanti mohon dikoreksi silahkan. Nah, ini berdasarkan media Indo News, dana BOS tahun 2021 ternyata luar biasa besar dikucurkan. Itu mencapai 52,5 triliun Bapak Ibu ya, diberikan kepada kurang lebih 662 satuan sekolah. Itu mohon ini juga diperhatikan sekali. Kalau sudah yang namanya besar, kalau kita memandang sesuatu yang besar pasti langsung kita atensi gitu ya, langsung perhatikan gitu. Nah, mungkin APH juga akan memperhatikan ini. Ini Bapak Ibu yang lebih memahami terkait besaran nilai ini. Nah, ini beberapa modus apa namanya yang mungkin saya bisa sharing ke Bapak Ibu ya, yang selama ini ada terkait dengan penegakan hukum penggunaan dana BOS ini. Ini juga saya peroleh dari media ya. Nah, tentu ini juga menjadi pacokan pijakan oleh APH gitu ya. Mungkin ini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi seperti ini. Gitu ya. Saya yakin sih di Bali khususnya ini tidak ada hal-hal seperti ini ya. Tentu dengan asas-asas umum tadi, asas hukum tadi, dan kita juga mohon maaf orang Bali juga tentu ada asas di masyarakat adat gitu ya. Nah, takut begitulah, takut hal-hal seperti ini gitu. Nah, terus yang kedua, kepala sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi. Nah, berarti hati-hati juga Bapak Ibu, itu selalu diperhatikan asas tadi dan juknisnya ya. Juknis tadi sudah disebutkan. Kemudian dana BOS diselewengkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Nah, mohon juga diperhatikan ini Bapak Ibu. Kemudian ada pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang pernah diungkap oleh ICW gitu ya, Indonesian Corruption Watch dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu hati-hati Bapak, selalu juga diperhatikan. Kemudian ada sekolah tidak melibatkan komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan mempermudah penyelewengan dana BOS. Nah, berarti tadi asas yang tadi ya, yang kemanfaatan tadi harus, kemudian asas keterbukaan tadi. Jadi harus melibatkan pihak yang lain yang terkait gitu ya. Ada pihak komite, ada pihak dewan pendidikan gitu. Tentu komite juga pasti ada orang tua di sana. Itu yang diperhatikan. Terus ada dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Gitu. Padahal kan tadi sudah disebutkan harus melibatkan komite. Kemudian dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Hal ini tampak pada sekolah yang tidak memasang papan informasi tentang penggunaan dana BOS. Nah, tadi tentang keterbukaan ya, asas keterbukaan tadi sudah disampaikan. Jadi inilah yang kalau sudah terbuka, rasa-rasanya Bapak Ibu tidak ada niat jahat gitu ya, karena sudah diketahui oleh publik. Kemudian pihak sekolah atau kepala sekolah selalu berdalih dana BOS itu kurang, padahal sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini modus, salah satu modus juga. Ini biasa juga sebagai sehari-hari, mungkin kalau di tindak pidana umum gitu, bukan korupsi, itu penggelapan gitu. Pasti rata-rata banyak yang menggelapkan karena sudah melihat dana BOS-nya besar, uangnya besar, diambil, ternyata setelah mau dipergunakan kurang gitu ya. Kemudian ini lagi sekolah kerap kali melakukan markup atau penggelembungan dana pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS. Tujuannya agar dana BOS ditingkatkan. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu. Gitu ya, ini kami hanya memperingatkan ya. Ini ada beberapa modus yang mudah-mudahan sama sekali tidak terjadi ya di Jembrana, di Bali khususnya ya, atau bahkan di tingkat nasional ya, sehingga dapat ditekan ini tindak pidana korupsi biar sama sekali tidak ada. Nah, kemudian kepala sekolah juga kerap membuat laporan palsu seperti honor para guru yang seharusnya dibayar dengan dana BOS, namun malah diambil kepala sekolah dengan tanda tangan palsu. Nah, ini oknum ya, oknum-oknum seperti ini tentu dengan prinsip yang baik, niat yang baik, bukan niat jahat.
saya yakin kalau sudah berdasarkan asas-asas umum tadi, asas hukum tadi, berdasarkan petunjuk teknis, saya rasa hal ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pembelian alat prasarana sekolah dengan kwitansi palsu atau pengadaan fiktif. Nah, ini banyak ini yang tadi saya sampaikan, ada memanipulasi gitu ya, ada data yang dokumen yang tidak benar gitu, tentu dalam asas pengertian asas tadi juga sudah diungkap. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah kerap menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi, bahkan tak jarang dana BOS masuk ke rekening pribadi. Nah, ini terkait dengan untuk kepentingan pihak sekolah ya tadi ya. Nah, ini mungkin 12 modus Bapak Ibu yang mengarah pada tindak penyelewengan dana BOS. Nah, ini sebenarnya modus ini diungkap oleh kementerian sendiri gitu ya. Nah, sehingga mohon diperhatikan Bapak Ibu, semoga ini tidak terjadi di di Jemberana bahkan di Bali ya. Nah, ini mungkin sedikit teori-teori penyebab korupsi, Bapak Ibu sudah, mungkin tidak akan saya terlalu bahas ini, Bapak Ibu. Prinsipnya adalah tidak ada niat jahat, Bapak Ibu, dari awal. Bapak Ibu harus berdasarkan asas-asas tadi, kemudian juknisnya. Kalau rasanya Bapak Ibu mengeluarkan uang, aturannya uang itu nggak boleh keluar, tetapi Bapak Ibu pergunakan uang itu untuk tadi, ternyata bermanfaat untuk sekolah, gitu ya. Tidak akan korupsi disebut di sana. Gitu ya, hanya Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan administrasinya. Oh, ternyata uang yang dikeluarkan untuk manfaat untuk kepentingan orang banyak, tentu itu bukan sebagai uang korupsi, gitu ya. Apakah itu sebagai maladministrasi gitu? Prinsipnya adalah tidak ada niat jahat, ya, tidak ada bertentangan dengan asas, gitu ya. Ini beberapa teori terkait dengan korupsi itu terjadi karena adanya faktor kekuasaan. Nah, ini jadi ada kewenangan, ini teori korupsi Robert Klipgard, ini di CDMA teori. Kemudian teori korupsi Donald R. Creasy, 3 faktor yang mempengaruhi terhadap faktor kecurangan adalah kesempatan. Nah, inilah karena dana BOS sekian besar, ada kesempatan uang banyak ini. Kemudian ada teori korupsi Jack Bolen. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan. Nah, tadi juga banyak tadi disebut dalam modus itu oknum ya, mohon maaf Bapak Ibu, oknum kepala sekolah gitu ya, banyak sebut karena dia merasa berkuasa menggunakan dana BOS ini gitu ya. Kemudian ada teori korupsi dari cost benefit gitu ya. Oh ya, cost benefit model ini. Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat lebih besar daripada biaya risikonya. Nah, ini mungkin Bapak pahami, orang korupsi sekian miliar triliun ternyata risiko yang dihadapi dia nanti dihukumnya rendah. Nah, ini sebenarnya paradigma Bapak Ibu. Ini keadaan yang kita alami sekarang, tapi kami berusaha juga untuk berubah lebih baik ya. Kami juga tidak menutup terhadap kritik IAPH ya. Penegak hukum juga ada beberapa oknum juga pasti Bapak Ibu pahami membaca di media, tetapi kami berubah, terutama kejaksaan. Kami kejaksaan berusaha berubah ya ke arah lebih baik. Terbukti memang di pusat juga pimpinan kami memerintahkan itu gencar-gencarnya kita proses saja itu semua korupsi yang mega-mega korupsi itu. Kemudian ada berdasarkan motivasi pelaku, seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah korupsi karena kesempatan dan karena kebutuhan Bapak Ibu ya. Mungkin ini hati-hati, apalagi ini dana BOS itu lumayan besar. Para aparat ya di sekolah, kepala sekolah, bendahara yang menguasai ini karena ada kesempatan, mohon selalu diingat ya. Nah, ini mungkin beberapa delik-delik ya, tindak pidana korupsi. Mungkin ini tidak terlalu saya akan bahas. Ya, umumnya adalah memperkaya diri sendiri gitu ya. Tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara. Selain ada tindak pidana lain seperti suap menyuap, ada pemerasan di sana gitu ya, pemberian gratifikasi. Pak, saya mau dapat pengadaan barang jasa itu. Ya, normal aja dilakukan gitu. Tapi nanti ada suatu fee, ada pemberian apa. Nah, itu sebenarnya juga sebagai korupsi Bapak Ibu ya. Hati-hati. Tidak saya jelaskan di sini. Nah, ini juga unsur-unsur tindak pidana korupsi tadi sudah disampaikan. Unsur poinnya adalah
bahwa itu melibatkan aparat pemerintah, ya, aparat negara, sekolah juga di dalamnya ada aparat pemerintah, ya, kepala sekolah, bendahara, tenaga PNS gitu ya. Ada unsur perbuatan melawan hukum di sana, niat jahat di sana ya. Ada memperkaya diri sendiri orang lain dan merugikan keuangan. Itu aja sih. Tadi saya singgung tentang mens rea, niat jahat, ini juga ada penjelasannya. Apa sih mens rea? Mungkin saya singgung sedikit. Jadi mens rea itu kalau kita simpul, kalau tadi bahasanya adalah niat jahat ya. Dari awal sudah muncul gitu. Ini sudah ada peluang nih, dana bosnya besar ini gitu. Gitu. Terus rasanya ini ada celah deh. Saya bisa dapat untung deh di sini. Nah, di sana sudah muncul mens rea, niat jahat. Gitu. Kalau di sini disebut bahwa unsur subjektif yang disebut dapat dikategorikan mens rea ini dilihat dari unsur subjektif, adanya sikap batin yang tercela dari pelaku tindak pidana. Ini sikap batin itulah yang disebut dengan niat jahat tadi ya. Ada sikap batin dari orang, adapun korporasi. Ini orang-orangnya yang sebagai PNS, kemudian ada advokat yang diatur ya, penyelenggara negara, pejabat negara, masuk juga jaksa, hakim di sana. Kemudian dari niat jahat itu kemudian barulah diaplikasikan kegiatannya. Oh, saya tadi berpikir mau ambil uang nih, di sini ada celah, diambil uangnya. Itulah yang disebut dengan aktus reus ya Bapak, sebagai unsur objektif. Itu perbuatan yang bersifat melawan hukum tadi, gitu ya. Itu poinnya Bapak Ibu. Nah ini pengertian dasar tadi bahwa ada unsur perbuatan melawan hukum. Intinya melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, itu saja Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu tadi bertentangan dengan juknis tadi, terus merugikan, korupsi, merugikan keuangan ya, uang itu keluar padahal nggak sesuai itu dengan juknis, tapi kemudian tidak sesuai dengan asas, tidak bermanfaat dan segala macam, ya jelas korupsi gitu. Nah, ada penyalahgunaan wewenang juga ya, itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Ada kerugian negara. Jadi ya, saya tidak terlalu bahas. Tadi saya juga singgung terkait dengan gratifikasi, ada suap dan uang pelicin tadi ya, itu juga termasuk korupsi, masuk pemerasan. Nah di sini juga sudah karena ini temanya tidak nyambung, tapi saya singgung karena terkait, karena kalau sudah nggak tertib hukum dan tertib administrasi penyelenggaraannya, merugikan keuangan, ya pasti korupsi jadinya nanti terkait penggunaan dana bos ini. Ini ada gratifikasi, suap dan uang pelicin, ada pemerasan. Saya tidak akan terlalu bahas poinnya, Bapak Ibu pasti paham. Nah ini mungkin sedikit yang juga beberapa forum terkait dengan sosialisasi FGD. Saya kalau sudah ngomongin korupsi pasti saya sampaikan ini Bapak Ibu, gitu ya. Padahal simpel sebenarnya untuk kita tidak berbuat, gitu ya. Bapak Ibu pasti juga sudah pahami, gitu. Jadi kita nggak usah terlibat dengan tindak pidana korupsi ya. Agar tidak terlibat atau terjerat dengan tindak pidana korupsi, harusnya Bapak Ibu pahami dulu apa itu korupsi. Nah, poinnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya ada kurang lebih ada 4 poin ya Bapak Ibu ya. Bapak tidak punya niat jahat dulu. Kemudian perbuatan Bapak berdasarkan hukum gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian Bapak sama sekali tidak menguntungkan diri sendiri dan orang lain gitu. Dan tidak merugikan keuangan negara. Atau bahkan terkait dengan keluarnya uang, ada uang pelicin, ada suap, nah itu sudah yang dimaksud dengan tidak pidana korupsi ya. Ada menerima sesuatu gitu ya sebagai bentuk gratifikasi. Nah inilah pilih. Ada juga berlatih untuk berintegritas ya, itu sudah Bapak Ibu pahami juga. Punya tekun saja dengan asas-asas dan petunjuk teknis itu yang ada, sehingga kita sama sekali tidak terpengaruh dengan hal-hal lain ya, menggoda gitu ya. Kemudian mengajak yang lain juga, mewanti-wanti ini seperti saya juga mewanti-wanti kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada hal yang menarik gitu. Tadi yang terakhir Bapak Ibu mengajak orang lain untuk tidak korupsi. Karena dengan membiarkan orang korupsi juga sama dengan korupsi Bapak Ibu ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga di sini sebagai murid juga ya dari Bapak Ibu. Mohon juga kita sama-sama belajar. Bapak, saya hanya menyampaikan dalam posisi bidang pekerjaan saya saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pelaksanaan penyaluran dana BOS ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan, tidak ada problem atau masalah khususnya di Jemberana dan di Bali ya umumnya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tutup dengan nama Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Yasin, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kasih Datun Kejari atas pemaparan materinya. Yang saya tangkap itu yang penting kita itu sesuai dengan aturan dan tidak ada niat jahat tuh Pak ya, Pak ya. Tidak ada niat jahat, itu yang terlintas di pikiran saya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang ditujukan kepada Bapak Kasih Datun Kejari Jemberana. Kepada Bapak bisa dituliskan di Q&A-nya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih Pak, Om Swastiastu. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tadi banyak berkaitan pertanyaan itu dengan kepada Pak Kabid gitu, berkaitan dengan dana BOS yang saya yang sudah dilaporkan terhadap dana perubahan itu yang rasanya akan tidak sesuai dengan realnya yang kita terima akibat dari pagu indikatif yang perhitungannya kemarin kita punya siswa 501, sementara sekarang ada perubahan siswa kita per 31 Agustus itu 520, sehingga apa yang kami laporkan di dana perubahan dengan akan yang kita terima di tahap ketiga itu ada selisih Pak. Maksudnya makanya pertanyaan kami itu apakah kalau selisih itu sesuai dengan peraturan yang terbaru ada silpa itu akan menjadi pengurangan di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, apakah selisih kelebihan yang akan kita terima itu karena kita tidak laporkan dalam perubahan itu akan bisa dibelanjakan. Itu sesungguhnya yang menjadi pertanyaan kami yang mungkin kami tujukan kepada Pak Kabid atau yang terkait. Demikian Pak, barangkali yang kami mau tanyakan. Terima kasih. Nah, terkait dengan pengusulan pagu ya di perubahan, karena cut off data yang dipergunakan itu adalah cut off data per 31 Agustus 2021, maka tentu harus kita sesuaikan ya jumlah pagu anggaran dikalikan unit cost di tahap ketiga dikalikan jumlah siswa yang sudah sinkron di Dapodik, karena itu nanti yang dipakai sebagai dasar di dalam transfer tahap 3 dan juga transfer anggaran tahap 1, 2, dan 3 di 2022. Sehingga pagu yang ditransfer sesuai dengan NPAD nanti nyambung dengan perencanaan yang dibuat di masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu Pak Made. Ini Pak, begini Pak, kami kemarin waktu penyusunan anggaran perubahan itu kita kan sudah ada terima pagu dari dinas kalau tidak salah tiang lihat sebesar 800 sekian itu termasuk dengan silpa itu Pak. Ternyata kalau berdasarkan cut-off 31 Agustus kalau tiang hitung di tahap ketiga itu akan ada selisih Pak, selisih lebih gitu Pak. Karena perhitungan yang kami kemarin terima itu perhitungannya jumlah siswa di tahap ketiga itu 501 gitu Pak. Kemungkinan dana yang akan kita terima di tahap ketiga itu melebihi daripada apa yang kami susun di waktu kami sudah laporkan di perubahan. Maka pertanyaan kami tadi sudah pasti akan ada silpa itu Pak, ada selisih lebih. Karena selisihnya itu silpa itu akan mengurangi
Maka apakah seandainya kami bisa menggunakan dana memanfaatkan dengan baik, apakah yang sudah pasti lebih itu bisa kami belanjakan gitu Pak? Semua Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi ya, jumlah nilai yang ditransfer dari RKUN ya, itulah yang harus direncanakan di satuan pendidikan. Kemudian supaya nyambung pencatatannya, itulah juga yang dilaporkan ke dinas untuk dicatatkan sebagai pendapatan. Sehingga jumlah nilai yang ditransfer dari RKUN nyambung dengan jumlah nilai yang direncanakan di satuan pendidikan. Seperti itu Pak Made. Oh, ini semua Pak informasinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak para narasumber. Om Swastiastu, salam bahagia. Bisa terdengar nggak? Bisa Pak. Yang pertama, sebenarnya kami masih fokus kepada anggaran BOS di tahun 2021 dan menyikapi tahun 2022. Karena bersamaan pada hari ini juga ada beberapa para narasumber, jadi kami masih memerlukan yang ini dulu. Yang pertama kepada Pak Kabid dulu yang pertama. Terkait dengan anggaran BOS tahun ini ya, memang tadi sudah hampir sama juga masalahnya jumlah anggaran. Yang disampaikan oleh Pak Murtiko itu pasti akan ada saldo. Benar sekali ini terjadi. Kalau memang hal itu terjadi, kami hanya minta dari sekolah itu ada waktu untuk merubah RKAS yang sudah disusun kemarin agar sesuai dengan pagu anggaran yang akan diberikan pada tahap 3 ini. Jadi pada tahap 1 dan 2 kita memiliki jumlah siswa yang berbeda dengan tahap 3. Sedangkan penyusunan untuk perubahan dan penggunaan tahap 3 itu masih menggunakan pagu anggaran tahun tahap 1 dan 2. Contoh misalnya kami di SMP 5, anggap kemarin kelas 9 aja lulus 120 siswa. Anggaran yang digunakan sekarang itu masih menggunakan jumlah siswa yang terdahulu untuk di tahap 3. Sedangkan pencairannya nanti untuk tahap 3 menggunakan cut-off Agustus ini, akhir Agustus. Jumlah muridnya juga bertambah. Nah, kalau pagu anggaran pada RKAS yang kami susun itu menggunakan pagu anggaran yang terdahulu, maka kami akan memiliki jumlah silpa yang lebih, yang banyak, sehingga tidak bisa digunakan. Dan ini pun akan mengakibatkan dana BOS atau silpa ini akan mengurang, menjadi faktor pengurang dalam BOS tahun 2022. Jadi kami kami secara pribadi ingin ada waktu untuk perubahan anggaran yang menyesuaikan dengan pagu anggaran berdasarkan cut-off 31 Agustus 2021 ini ditambah dengan silpa tahun lalu. Sehingga termasuk juga bisa menggeser kegiatan-kegiatan yang selama ini kita rencanakan, seperti contohnya di bulan Agustus ini kita merencanakan mengadakan kegiatan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi itu semuanya tidak bisa dilakukan, jadi dananya akan parkir. Nah, kalau itu kita sesuaikan sekarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah yang lainnya, rasanya akan mengurangi silpa. Yang kedua juga produktif, jadi bisa melaksanakan kegiatan lainnya yang masih juga termasuk prioritas. Itu Pak, itu yang kita harapkan bersama-sama dari Dinas Pendidikan, dari BPKAD juga memberikan ruang untuk merubahnya. Karena kemarin juga kita sudah mengirim jumlah besaran anggaran dari 3 jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nah, yang kedua juga tadi juga disampaikan masalah terkait dengan sarana prasarana yang harus diperbaiki dalam waktu mendesak juga kan.
terkait dengan belanja modal, biar sekalian dilakukan perubahan saat ini. Jadi sekolah itu memiliki waktu untuk merubah kembali atau menggeser kembali anggarannya, karena terkait kebijakan pemberian dana BOS tahun 2022 itu baru muncul setelah kami menyusun RKA S perubahan. Gitu. Jadi akan berdampak sekali. Ya. Kemudian juga kami tidak harus menyelesaikan untuk berdasarkan uang harus habis, anggaran harus habis, tidak. Karena kami juga harus menyiasati atau menganggarkan minimal di bulan pertama di tahun 2022 itu ada silpa yang bisa digunakan atau bisa dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai, gitu, membayar listrik, langganan daya dan jasa ini, sehingga silpa itu bisa digunakan lebih awal. Tidak hanya terbatas pada saat itu saja. Jadi bisa digunakan untuk semua kegiatan berkelanjutan. Jadi silpa itu adalah bukan harus digunakan di akhir tahun, di saat perubahan, tapi bisa langsung runut begitu akhir dicatatkan dana akhir tahun, masuki tahun berikutnya silpa ini sudah bisa digunakan. Itu mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Memang dari dulu sih sudah, cuma terbatas pada anggaran belanja pegawai dan barang langganan daya dan jasa. Oke, yang ketiga terkait dengan tadi dari Jaksaan juga sudah menyampaikan banyak hal. Kami juga baru terbuka sedikit wawasan kami terkait dengan yang mana namanya mensrea gitu ya. Jadi terima kasih, jadi support dari Jaksaan kerjasama dengan dari Dinas Pendidikan, jadi Pak Kabid sudah mengundang jadi sebagai bentuk kerjasama. Tentu kami harapkan adalah dari pihak Jaksaan juga bisa ada datang ke sekolah kami untuk memberikan stimulus-stimulus yang lainnya. Jadi harapan kami kemarin memang sudah banyak Jaksaan ke sekolah-sekolah A, B, C, D ya, tapi kami dari SMP 5 juga ingin ada sesuatu yang bisa disupport secara langsung ke sekolah untuk memberikan dukungan dan pemahaman terkait dengan hal itu, termasuk juga di sana ada gratifikasi yang mana namanya gratifikasi dan lain-lain. Jadi kami sangat miskin sekali informasi hal itu ya. Jadi mudah-mudahan nantinya ada support langsung ke sekolah. Oke. Terima kasih ya Pak, waktunya kami kembalikan, mohon tanggapannya. Semua. Oke, terima kasih Pak Putu Gunarse. Mungkin pertama dari Bapak Kabid dulu untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Nur Yasin, Pak Putu Gunarse dari SMP 5 Negara ya. Yes. Terkait dengan usulan penyesuaian pagu ya di 2021 khususnya di tahap 3 ini, mohon segera dilakukan Pak. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena pandemi itu mohon segera disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemudian kami nanti di dinas, tim manajemen BOS di kabupaten akan berkoordinasi dengan BPKD untuk melakukan penyesuaian tersebut. Nah, karena jangan sampai dananya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan, padahal kepentingan banyak di sekolah. Nah, tentu juga tidak efektif dari segi tata kelola manajemen BOS. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Tentu kami juga meminta dukungan dari BPKAD ya di dalam penyesuaian pagu perubahan di tahap 3 ini. Nah, kemudian seperti tadi, karena akan menjadi faktor pengurang, tentu juga prinsip efektif, efisien, bersaing, objektif, dan transparansi itu benar-benar diterapkan. Bukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran ya. Kemudian kita juga tidak tahu ya, mudah-mudahan transfer tahap 1 di 2022 berjalan lancar sehingga silpa yang ada di 2021 ya mungkin apakah 5%, apakah 10% ya dari total transfer tahap 3 bisa dimanfaatkan untuk menutup biaya operasional di tahap 1 di 2022 sambil menunggu transfer dana tahap 1 2022. Dengan demikian kegiatan sekolah akan tetap terlaksana, belanja-belanja barang dan jasa, listrik, air, telepon tetap bisa teranggarkan, termasuk juga
untuk belanja honor pegawai. Demikian Pak Putu, terima kasih. Ya, semua Pak Kabir ya. Terima kasih Pak Kabir. Mungkin langsung saja tanggapan dari Bapak Kasih Datun dari Jemberani terkait masalah mengunjungi. Terima kasih Pak Nur Yasin ya, kepada Pak Putu Gunarse ya dari SMP Negeri 5 Negara. Salam kenal Pak Putu. Matur semua juga atas apresiasinya. Kami juga akan selalu berupaya Pak Putu untuk mensupport teman-teman di pemerintah daerah, termasuk juga sekolah dalam hal ini. Apalagi saya sendiri kebetulan saya Kepala Seksi Perdata dan Tun yang punya tugas dan fungsi memberikan pelayanan hukum dan pertimbangan hukum kepada Bapak Ibu aparatur pemerintahan, sehingga apa yang Pak Putu sampaikan tadi untuk berkenan ke SMP Negeri 5, saya catat, saya akan laporkan kepada pimpinan Om Astungkare Swaha, nanti itu bisa terrealisasi. Saya juga punya program pelayanan hukum keliling sebenarnya Pak Putu di Jemberana, tetapi karena kondisi pandemi ini, PPKM apalagi, sehingga itu belum bisa berjalan maksimal. Saya pengen sekali teman-teman jaksa pengacara negara kami, jadi kejaksaan tidak hanya ada JPU, tetapi ada JPN juga, jaksa pengacara negara, biar keliling dia, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan Bapak Ibu di sekolah khususnya ya. Jadi apa keluhan-keluhan, apa problematika hukumnya, baik problem hukum pribadi, perdataan, maupun termasuk juga menyangkut dengan sekolah ini Bapak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Putu, semoga sehat selalu ya, dalam kondisi pandemi memang sangat susah kita semua ini. Jadi semoga terkait dengan penyaluran dana BOS ini juga berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah. Dan kami juga membuka pintu terbuka ya. Kalau Pak Putu misal mau singgah ke kantor kami, cari saya boleh silahkan. Mau ngopi ayo di sini silahkan, kita bicara masalah hukum atau yang lainnya. Pada Bapak Ibu semua juga silahkan ya. Terima kasih sekali lagi Pak Putu, matur suksema. Ya, sama-sama. Terima kasih.